Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kelompok kami akan membahas mengenai kasus 3 tentang evaluasi keamanan uji praklinik. Sebelum obat diuji pada manusia, diperlukan uji praklinik untuk menilai keamanan efek toksik serta menentukan dosis awal yang aman. Nah, melalui kesempatan hari ini, kami akan membahas mengenai apa itu NOAEL, cara menentukan dosis awal untuk uji klinik, dan pentingnya evaluasi toksisitas subkronik maupun kronik dalam pengembangan obat. Selanjutnya masuk ke studi kasus, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat anti kanker baru. Sebelum melanjutkan ke uji klinik, perusahaan harus melakukan evaluasi keamanan melalui uji praklinik, termasuk uji toksisitas akut dan subkronik pada tikus. Salah satu tikus menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan serta kerusakan organ ginjal setelah 14 hari pemberian obat. Apa yang harus dilakukan peneliti untuk mengevaluasi lebih lanjut toksisitas obat tersebut? Untuk memastikan keamanan obat, penelitian perlu dilanjutkan ke tahap uji toksisitas subkronik dan kronik. Tujuannya untuk melihat apakah efek toksik seperti penurunan berat badan atau kerusakan organ bersifat sementara atau permanen. Langkahnya, lakukan uji subkronik selama 28 hingga 90 hari atau uji kronik lebih dari 6 bulan. Pantau fungsi hati dan ginjal melalui pemeriksaan laboratorium, lalu lakukan pemeriksaan histopatologi jaringan untuk melihat adanya kerusakan di tingkat sel. Selain itu, amati perilaku hewan, nafsu makan dan berat badan secara rutin. Jika ada kerusakan, uji juga apakah masih bisa pulih atau tidak. Dan untuk obat anti kanker perlu dilanjutkan dengan uji karsinogenik serta mutagenik karena bisa mempengaruhi DNA dan pembelahan sel. Pernah dengar uji subkronik dan uji kronik? Nah, uji subkronik itu dilakukan untuk mengetahui efek toksisitas obat yang diberikan secara berulang selama 1-3 bulan. Dari sini, kita bisa tahu batas aman penggunaan yang ditentukan oleh NOAEL atau dosis tertinggi tanpa efek samping. Sedangkan uji kronik itu biasanya berlangsung lebih lama, bahkan bisa sampai 2 tahun, untuk memantau efek jangka panjang seperti resiko kanker ataupun kerusakan organ. Jadi, dua uji ini tuh sangat penting untuk memastikan obat itu aman sebelum digunakan oleh manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan NOAEL dan bagaimana sih menentukan dosis awal yang aman untuk uji klinik? Nah, NOAEL sendiri atau No Observed Adverse Effect Level merupakan dosis tertinggi suatu zat yang tidak menimbulkan efek toksik pada hewan uji. Nah, dia digunakan untuk menentukan dosis awal manusia dalam uji klinik fase pertama. Nah, untuk langkah penentuannya yaitu tentukan NOAEL dari uji toksisitas subkronik atau kronik. Setelah itu konvers ke human equivalent dose atau HED berdasarkan berat badan dan metabolisme. Setelah itu kalikan dengan faktor keamanan atau plus minus 10 kali. Nah, untuk antisipasi perbedaan antar individu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu alasan pentingnya evaluasi toksisitas subkronik dan kronik dalam pengembangan obat anti kanker. Uji ini penting dilakukan karena tidak semua efek toksik muncul secara langsung. Beberapa obat, terutama anti kanker, memiliki efek akumulatif yang dapat merusak organ seperti hati dan ginjal secara perlahan. Melalui uji jangka panjang ini, peneliti dapat mengetahui organ target toksisitas, menilai apakah efeknya bersifat reversibel atau permanen, serta menentukan margin keamanan antara dosis terapeutik dan dosis toksik. Data ini juga menjadi dasar bagi BPOM atau FDA sebelum obat diizinkan untuk melanjutkan. Sekian pemaparan yang kami berikan. Ternyata evaluasi keamanan uji praklinik itu penting untuk memastikan obat aman sebelum diberikan kepada manusia. Semoga materi ini menambah pemahaman kita tentang NOAEL dan penentuan dosis awal yang aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.